Jadi investor itu punya banyak waktu untuk ibadah dan punya banyak uang untuk sedekah. Namun sebenarnya bagaimana sih syarat jadi investor itu? Sifat seorang investor itu adalah gaya hidupnya sederhana. Ada yang mengatakan bahwa investasi itu adalah tentang gaya hidup. Dia memilih hidup sederhana, walaupun mungkin berpunya pasti ya, gitu. Mungkin beginilah ilustrasinya, saya kasih begini. Kalau kemampuan kita memiliki mobil mewah, tetapi yang kita beli sebenarnya mobil yang biasa-biasa saja, itu hidup sederhana. Atau contoh lain misalnya, kalau saya mampu membeli mobil, tetapi dalam kenyataannya saya cukup membeli sepeda motor saja. Nah, kalaupun saya mampu membeli sepeda motor, kemana-mana saya naik bemo misalnya. Nah, itu hidup sederhana. Jadi, memilih hidup di bawah kemampuan finansialnya. Karena yang seperti yang kita bahas minggu lalu kan yang mahal itu gaya kan Ustaz. Misalnya kalau Ustaz beli apa kan minggu lalu, kalau beli iced tea itu 13.000 per gelas gitu ya. Tapi kalau beli es teh cuma 2.000 per gelas gitu. Jadi gaya hidupnya yang berbeda. Jadi sebenarnya bukan nilai dari es teh yang dia minum. Ngaji Duit membahas terkait investasi dan manajemen keuangan bersama Ustadz Abdullah Sarafi, investor saham syariah. Setiap Jumat jam 10 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. ...107,5 SAS FM, Radio Inspirasi Muslim Indonesia. Baik, sampai kita kembali di program Ngaji Duit, membahas terkait investasi dan manajemen keuangan. Tema kita memilih perusahaan yang baik. Kita masih bersama Ustadz Abdullah Sarafi, beliau merupakan investor saham syariah. Silakan Anda yang bertanya, masih ada waktu 9 menit sahabat di 8297299, SMS atau WA kita di 0812306345. Baik Ustadz, kita menunjukkan SMS lagi nih Ustadz ya. Baik. Dari Pak Rudi nih, Ustadz, apakah boleh perusahaan yang kuat itu dipublikasikan ke masyarakat? Ya, sebenarnya perusahaan yang kuat itu, perusahaan yang bagus itu ada dipublikasikan di media, baik di internet maupun di media cetak. Jadi cari aja misalnya 20 perusahaan terbaik, 10 perusahaan terbaik versi siapa begitu. Nah, biasanya perusahaan yang baik itu muncul di mana-mana. Di versi ini dia muncul, di versi ini dia muncul gitu. Nah, kemudian Ustadz saya lanjut ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh kok dipublikasikan ke publik. Malah ada institusi tertentu yang pekerjaannya memang mempublikasikan perusahaan yang bagus. Ya, kita pilih perusahaan yang bagus. Jadi jangan pilih perusahaan yang kurang bagus. Perusahaan yang bagus itu saja tidak semuanya masuk kriteria kita nantinya Ustaz. Ya. Nah, kemudian kalau kita udah pilih, taruhlah tadi saya bilang dari market kapitalisasi ya, kapitalisasi pasar yang di Bursa Efek itu kita ambil 10, belum ada yang masuk kriteria kita turun lagi ke bawah mungkin sampai 15 atau 20. Nah, 20 perusahaan terbesar yang market kapitalisasinya itu kita lihat. Nah, saya biasanya menghindari perusahaan yang tidak syariah, misalnya perbankan. Karena ada 4 perusahaan perbankan besar masuk dalam 10 besar Ustaz biasanya. Atau kalau 20 besar ya saya sampai kita bahas ya. Jadi ada 4 perbankan besar itu masuk dalam 10 besar atau 20 besar ke atas. Nah, itu dihindari dulu. Kita keluarkan, kita take out ya. Berarti bukan pilihan kita karena bukan bank syariah. Kemudian juga ada industri perusahaan rokok ya. Nah, ini juga perusahaan rokok saya tidak membahas apakah dia haram, mubah, makruh atau apa, tapi terus terang perusahaan rokok ini walaupun dia perusahaan besar dan bagus, masa depannya selalu menjadi kontroversi ya. Jadi banyak orang yang tidak senang dengan merokok, sehingga bisa kita sebut dengan sunset company ya. Jadi sunset industri yang mungkin itu artinya apakah bisa dikatakan tidak prospek? Ya, saya tidak memilih sih. Saya tidak memilih perusahaan rokok. Tidak memilih saja ya. Jadi udah ada, kalau nggak salah juga ada 2 perusahaan rokok terbesar. Jadi sudah tinggal berapa gitu. Kemudian telekomunikasi dan IT. Ini juga saya menghindari karena telekomunikasi itu 5-10 tahun ke depan bisa saja berubah ya. Saya kan tadi bilang bahwa saya milih perusahaan yang 50 tahun ke depan masih eksis dan masih mendatangkan keuntungan. Baik, ini bisa ditebak nih Pak siapa tadi? Ya, bisa ditebak Pak Rudi ya, kira-kira di sektor apa gitu. Iya, betul. Nah, tidak banyak yang tersisa Ustaz. Ya, nah kemudian setelah dapat 1, 2 atau 2 aja udah bagus, atau 1 dulu, nanti baru kita cek darah lengkap Ustaz. Cek darah lengkap itu artinya kita cek laporan keuangannya, apakah secara performance keuangannya baik. Nah, gunakan historical performance-nya untuk
to predict future performance. Jadi past performance to predict future performance. Jadi yang lalu untuk memprediksi yang masa depan. Baik, jadi itu Pak Rudi, ini tidak bisa ya nama merek ini kita bawa di sini begitu. Jadi silakan ditebak sendiri, cari-cari begitu. Itu sudah bertebaran dan banyak Pak ya, yang daftar-daftar itu. Baik, menuju ke line SMS selanjutnya. Ini dari Pak Putra ya, bergabung kembali. Apabila ingin membeli saham, bagaimana prosedur dan ketentuannya? Membeli saham, prosedurnya tentu secara teknis Bapak harus membuat rekening atau account di perusahaan sekuritas. Ya, Bapak cari perusahaan sekuritas yang bagus, yang Bapak percaya, kemudian masukkan atau transfer uang Bapak ke sana, dan dari situ Bapak baru bisa membeli saham. Ya, kalau tidak salah ini sudah kita bahas di sesi sebelumnya Ustaz ya, tentang membeli saham itu. Nggak apa-apa. Baik. Jadi harus punya, terutama harus memenuhi syarat-syarat tadi Ustaz ya, syarat investor itu. Yang itu dulu, jangan buru-buru main saham, kayak hidupnya mewah gitu ya. Itu tidak dianjurkan ya, seperti itu. Baik, kita menuju ke tema lagi ini Ustaz ya. Baik. Setelah kita mendapatkan perusahaan yang kita mau, syariah ya, kemudian bukan perbankan yang ada riba, bukan juga informasi telekomunikasi. Saya menghindari perusahaan yang padat teknologi, misalnya otomotif, misalnya saya tidak menyebut nama ya, tapi otomotif kemudian itu teknologi Ustaz yang suatu saat akan ada ketidakpastian yang terlalu besar ya. Memang semua perusahaan itu tidak bisa ditebak sebegitu akurat, tetapi kita menghindari yang memang ada ketidakpastian dalam 50 tahun ke depan. Ustaz, bukankah inovasi di teknologi itu juga menjanjikan Ustaz? Iya, nah perusahaan-perusahaan yang dengan teknologi yang canggih, yang inovasi yang terlalu ini, buat saya saya hindari. Ya, saya mau perusahaan yang misalnya ada perusahaan yang sederhana, misalnya pabrik semen tadi ya, itu sangat sederhana Ustaz itu ya. Jadi, atau makanan ya, makanan juga sederhana sebenarnya walaupun tidak terlalu banyak teknologi di sana. Beberapa perusahaan teknologi di internasional juga ada yang begitu besar Ustaz. Betul. Apakah itu juga tidak menjanjikan? Mungkin menjanjikan untuk orang yang menggelutinya, tetapi saya kan tipikal investor yang mau juga perusahaan-perusahaan yang sederhana Ustaz. Kenapa yang sederhana? Karena lebih mudah diprediksi masa depannya. Itu di situ sih Ustaz. Jadi saya akan investasi untuk jangka panjang dan untuk anak-anak saya kelak begitu. Baik, jadi tidak rumit ya. Tidak rumit. Analisnya juga tidak begitu ini ya. Jika perlu bisa dilupakan begitu saja dan kita bisa kemana-mana. Bisa tidur nyenyak juga ya. Oke. Baik Ustaz, masih terkait terbaik besar anukat ini belum mungkin masuk, ini kita sambung aja Ustaz ya. Nah, terkait daripada terbaik Ustaz, tadi mengatakan Ustaz bahwa yang besar itu belum tentu terbaik. Ya, tadi yang besar yang kemudian dia terbaik, sudah tidak ekspansi lagi, ya, kemudian juga kita harus cek dalamnya Ustaz. Apakah jualannya terus bertambah, kemudian apakah keuntungannya, net profitnya itu juga bertumbuh. Nah, tadi saya bilang gunakan data yang lalu untuk memprediksi masa yang akan datang. Nah, paling tidak kita akan menggunakan data 5-10 tahun ke belakang. Nah, selama 5-10 tahun itu keuntungannya selalu meningkat. Nah, keuntungan meningkat ini bisa saja dia menaikkan harga produknya atau harga servisnya, tetapi semestinya harus juga dilihat volume jualannya naik enggak gitu. Nah, kalau keuntungannya selalu meningkat, nah nanti kita lihat meningkat seberapa. Ini yang tadi saya bilang kita cek darah tadi. Jadi ada yang namanya net profit marginnya berapa. Ya, net profit margin ini tidak boleh kurang dari 10%. Artinya kalau Ustadz jualan omsetnya 1 juta, ya 10% dari 1 juta itu harus menjadi keuntungan bersih. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang keuntungan bersihnya aja tidak mencapai 10% dari total revenue ya, total salesnya, total jualannya, omsetnya, berarti ini kurang baik, kita hindari. Itu gitu. Ya, jadi pertumbuhannya lebih dari 10%. Ini yang dipertimbangkan. Kita tahu kayak gitu seperti di mana sih Ustaz? Ya, nah setiap tahun, sebenarnya setiap kuartal ya, tapi setiap tahun aja cukup. Setiap perusahaan itu merilis laporan keuangannya, baik itu dirilis di bursa saham maupun di
website perusahaannya sendiri. Nah, laporan keuangan itu secara sederhana bisa dibagi 3 minimal. Satu adalah berisi tentang neraca atau balance sheet namanya. Di situ dijelaskan tentang aset, liabilities, ekuitas tadi yang saya jelaskan tentang itu. Yang kedua juga laporan tentang laba rugi atau income statement. Di income statement ini baru ada Ustadz, jualannya berapa. Tahun ini jualannya berapa? Nah, tahun lalu berapa? Tahun lalunya lagi berapa? Di tracking sampai 5-10 tahun ke belakang, apakah jualannya terus meningkat di atas inflasi, tidak hanya karena dia menaikkan harga jual, tapi juga volumenya bertambah karena dia ekspansi. Nah, kemudian dari jualan itu berapa net profitnya? Di dalam laporan laba rugi ada net profit. Net profit ini minimal 10%. Baik, itu ya. Yang ketiga adalah laporan cash flow. Harus kas. Di harus kas itu ada juga disebutkan berapa dividen yang mau dibagi segala macam. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini kita bahas lebih jauh lagi di minggu Jumat depan Ustadz ya. Amin. Tentu ini harus lebih detail lagi ya, membaca laporan-laporan yang mungkin juga dijumpai sahabat di koran-koran ataupun di harian begitu ya. Baik. Terima kasih Ustadz kedatangannya. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami di program Ngaji Duit, membahas terkait investasi dan manajemen keuangan. Terima kasih bagi Anda telah bergabung bersama kami. Tadi Anda bersama Ustadz Abdullah Sarafi, investor saham syariah. Saya Ali Katiga, gatekeeper Bella Natasha. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio SAS FM menunjukkan pukul 11 siang.